Halo, bertemu lagi bersama channel ini di channel Do It Yourself Travel Indonesia. Saat ini saya ada di stasiun Manggarai, ingin membandingkan antara market yang ada di stasiun Manggarai dengan realisasi yang ada sekarang ini. Walaupun masih jauh dari kata selesai, kita nanti akan mulai dari stasiun Jatinegara, di mana perkembangannya sudah jauh lebih progresnya lebih cepat dibanding stasiun Manggarai. Nah, ini di stasiun Jatinegara progresnya sudah, peronnya hampir peron pertama sudah selesai semua, meskipun jalurnya belum selesai disambungkan dengan lintas utama. Dibandingkan dengan stasiun Manggarai, Jatinegara lebih cepat progres pembangunannya dibanding progres pembangunan stasiun Manggarai. Itu dimungkinkan karena lalu lintas di stasiun Manggarai lebih rumit dibanding keadaan di stasiun Jatinegara. Walau stasiun Jatinegara kereta jarak jauh kedatangan itu berhenti di stasiun Jatinegara. Mungkin lintasnya tidak ada lintas cabang, hanya transit antara yang ke stasiun Senen dan stasiun dari stasiun Manggarai ke Bekasi. Ya, kita lihat tinggal merapikan saja, menyambungkan rel-relnya, tidak rumit seperti stasiun Manggarai. Dan update stasiun Jatinegara mungkin akan minggu depan, karena sudah sangat sering sekali saya update mengenai stasiun Jatinegara. Oke, kita akan berpapasan dengan kereta api Taksaka tujuan stasiun Yogyakarta, di mana Taksaka mulai minggu ini sudah mulai jalan kembali dengan rangkaian KA 0118 yang baru, livery baru dan stainless steel, dan belakangnya membawa KA flatbed yang ada tempat tidurnya, tapi yang generasi pertama. Saya juga nggak ngerti kenapa. Dan ini kita akan memasuki Manggarai. Next station, Transit Station Manggarai. Nah, LAA-nya sudah jadi yang untuk lintas yang sebelah sana. Dimungkinkan untuk nanti mungkin stasiun Matraman itu akan segera beroperasi. Tidak tahu kapan ya. Hanya PT Kereta Api doang yang mengerti. Nah, itu yang ke atasnya udah jadi, tapi di atasnya kemungkinan juga sudah selesai. Nanti akan kita bandingkan. Diingat-ingat teman-teman, ini nanti yang percabangan ke Jatinegara dan percabangan ke arah stasiun Bogor, stasiun Tebet, dan lainnya di arah selatan Jakarta. Tadi kita kan dari arah timur. Nah, kita akan bandingkan nih realisasinya seperti apa. Kita kawal terus bangunan ini sampai nanti selesai, tapi nggak tahu selesainya kapan. Jadi kata PT Kereta Apinya, nanti kalau udah jadi, nanti kemungkinan jalur 1, 2, 3, 4 itu akan naik pindah ke atas. Nanti sebelah sini semua aktivitasnya akan ditutup, semua akan menggunakan jalur yang sebelah sana semua. Tapi tekniknya gimana kita nggak tahu. Dan langsung kita beralih ke market yang ada di stasiun Manggarai. Nah, ini marketnya bisa kita lihat di sini. Tuh, ternyata yang ke arah jalur atasnya itu full. Jadi tidak hanya 2 atau 3 lajur, tapi full kalau dilihat dari marketnya. Tapi realisasinya saya juga tidak tahu nih. Itu yang ke arah stasiun Tanah Abang, stasiun Sudirman, dan ke arah stasiun Cikini. Jadi jalur atas ada, jalur bawah ada. Nah, kita bisa lihat, kita geser lagi ke bawah. Nah, itu stasiunnya full hingga ke depan beberapa jalur, mungkin ini lebih dari 4 jalur kalau dilihat dari marketnya. Dan ke stasiun arah stasiun Jatinegara itu hanya 2 jalur sesuai dengan realitas yang tadi kita lihat. Nah, ke stasiun Matraman tuh yang ada sungai. Nah, itu dia. Nanti mungkin ada bikin apartemen di sekitar situ, saya juga nggak tahu ya, karena itu mungkin tanahnya PT Kereta Api. Dan yang ke arah stasiun Tebet dan ke Bogor dan ke Dipo Bukit Duri juga dibikin layang kalau dilihat dari marketnya. Tapi realisasinya sih saat ini belum layang ya. Nggak tahu juga nih
gimana nantinya, kita lihat aja nanti. Dan itu Dipo Stasiun Manggarai tetap mungkin akan dirapihkan ke depannya seperti yang ada di market ini. Di market ini banyak sekali gedung-gedung, tapi realitas nggak tahu. Itu Terminal Manggarai. Iya, Terminal Manggarai. Nanti mungkin akan dibikin transit ke situ karena ada bus Transjakarta Koridor 4 Duku Atas Pulau Gadung. Jadi mungkin nanti juga ada LRT yang akan lewat stasiun Manggarai yang dari arah Rawamangun ke Duku Atas juga, yang dimiliki oleh Pemda DKI. Tapi nggak tahu ini realisasinya gimana, transit orientednya gimana, kita nggak tahu. Belum berkoordinasi dengan PT LRT Jakarta. Nah, itu kita lihat juga. Ya sesuai lah, tapi masih jauh dari realitas yang kita lihat sekarang karena butuh proses dan butuh waktu yang cukup lama. Dan berikutnya kita lihat ada tehel, istilahnya tehel kalau dulu bilang tehel stasiun Manggarai yang asli. Tuh bisa dilihat. Jadi seperti stasiun-stasiun yang ada di NIS zaman dulu, seperti di stasiun Ambarawa, stasiun-stasiun lama, itu tehelnya kotak-kotak itu khas banget, ciri khas stasiun lama. Menurut sesepuh itu diimpor langsung dari Eropa karena kita dulu belum mampu membuatnya, ya. Jadi itu langsung diimpor, kita bisa lihat tuh. Jadi dibikin kaca-kaca gitu, tapi takut pecah ya kacanya kalau lewatnya. Semoga kacanya kuat. Tapi sayang sekali kalau ditutup gini ya, mending natural aja ditunjukkan gitu loh. Yang lebih baik sih jadi heritage peninggalan zaman Belanda, karena stasiun ini, stasiun Manggarai, termasuk stasiun tua juga, transit dari zaman dahulu kala. Dan kita lihat realitas yang ada di bangunan baru stasiun Manggarai berikutnya di slide berikut. Nah, ini interior stasiun Manggarai udah jadi di peron 7, 8, 9, 10. Karena ini belum selesai, jadi tapi ini pengerjaan progresnya cukup baik, pengerjaannya bagus, standar kualitasnya bisa kita lihat ya, mirip-mirip stasiun yang ada di jaringan JR, Japan East atau Japan West tuh hampir-hampir mirip, mungkin berkiblat ke sana. Kalau saya lihat ya, karena saya udah beberapa kali ke Jepang, jadi tahu standar mereka. Ini lebih modern kalau di Jepan JR itu. Nah, itu juga gap keretanya juga, saya kemarin sempat tanya ke teman-teman kenapa ini dibuat seperti ini, padahal ini kan untuk komuter ya, bukan untuk kereta jarak jauh. Tapi kenapa dibikin gap, kita juga nggak tahu. Gapnya masih cukup tinggi, jadi kalau ibu-ibu yang susah naiknya agak sulit nih. Padahal ini bukan untuk kereta jarak jauh, tapi gapnya masih terbilang cukup tinggi ya dibandingkan stasiun Jatinegara. Ini gap Manggarai yang ini agak tinggi. Mungkin ini penggunaannya nanti untuk kereta jarak jauh atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Nanti koordinasi di lintas layang atau lintas bawahnya stasiun Manggarai, karena belum ada informasi dari PT Kereta Api Daop 1 gitu teman-teman. Nah, itu jalur 8 masih belum dipakai. 89 itu untuk sebenarnya untuk kereta bandara. Bisa kita lihat tuh BNI City, Duri, Batu Ceper, dan Soekarno Hatta. Jalur peron 8 dan peron 9 itu ada kereta bandara, airport train to Soekarno Hatta International Airport yang kerjasama antara PT Inka dengan Bombardier dari Kanada. Nah, itu juga ada mesin untuk komuter lain apabila Anda transit dari kereta Bandara Soekarno-Hatta dan ingin menggunakan komuter lain ke Bogor atau ke Bekasi. Dulu sempat ada yang ke Bekasi, cuman sekarang diberhentikan mungkin karena okupasi penumpang yang tidak terlalu banyak. Ya, tuh ada kereta komuter lain tujuan stasiun Bogor di jalur 6. Wah, kita lihat ke sebelah sana juga bersih stasiunnya, dan karena belum banyak penumpang yang menggunakan jalur 89, hanya kereta api bandara, airport train, jadi kemungkinan bersih. Mohon maaf tadi ada tangan saya tertutup menutup kamera. Ya, ini peronnya sampai ujung walaupun kereta bandara hanya 6 kereta. Dan berikutnya kita lihat SLUF
yang sudah jadi, yang udah terpasang tapi belum dilanjutkan ke atas di stasiun Manggarai. Nah itu dia, seluruh untuk bangunan barunya sudah dipersiapkan teman-teman, nanti tinggal nyambung ke stasiun yang sekarang udah jadi. Mungkin nanti prosesnya beberapa bulan ke depan, mungkin ini masih seluruhnya biar tidak berkarat, ditutup sama plastik ya. Berikutnya seluf lagi juga masih ada lagi ya, itu ke arah saya mengarah ke arah utara ya. Sebenarnya progresnya udah lumayan lah, cuman karena lalu lintasnya padat, heavy traffic, jadi prosesnya agak lama gitu teman-teman yang ingin tahu perkembangan stasiun Manggarai. Tuh, belum diselesaikan sampai atas karena menunggu proses penyambungan. Nah ini dia seperti video-video saya sebelumnya. Oke, sampai di sini saja teman-teman updatingnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel saya. Bantu subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video next berikutnya. Mungkin saya akan updating stasiun Bekasi, stasiun Cikarang, dan stasiun sebagian timur Jakarta lainnya. Terima kasih untuk teman-teman semua atas atensi dan view-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye. Masuk di jalur 7 tujuan Pasar Minggu Depok Bogor, K1092 jalur